Yuk belajar kepada Rasulullah SAW bagaimana sih cara menjaga perasaan orang lain. Jadi diceritakan bahwasanya Rasulullah itu suatu hari didatangi oleh seorang lelaki miskin. Lelaki miskin tadi itu memberikan segenggam anggur sebagai bentuk hadiah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW menerima anggur tersebut lalu memakan anggur tersebut dengan sangat-sangatlah lahap. Semuanya dihabisin. Namun di sini ada sebuah keanehan. Rasulullah itu setiap kali dapat hadiah, setiap kali memakan sesuatu atau sebagainya, beliau itu suka berbagi dengan para sahabat. Namun pada saat itu Rasulullah SAW tidak membagi dengan para sahabat. Akhirnya setelah makanan tersebut selesai dilahap, si lelaki miskin tadi itu pergi. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berbagi dengan kami?" Rasulullah menjawab, "Anggur aku makan tadi itu rasanya sangatlah masam dan tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Bila semisal kalian memakannya, aku takut kalian mencela makanan tersebut lalu kalian akan membuat hati lelaki miskin tadi itu sakit." So, banyak banget pertanyaan masuk aku, apakah seorang wanita ketika akan membaca Al-Quran itu wajib untuk menutup hijabnya? Pertama-tama saya bilang bahwasannya bedakan antara takwa dan fatwa. Fatwa itu adalah ya sebuah fatwa, ini boleh, enggak, haram, halal, makruh, mubah, dan sebagainya. Itu namanya fatwa. Sedangkan takwa, fatwa juga termasuk bagian daripada belibet. Intinya bedakan keduanya. Takwa itu anjuran, udah gitu aja. Takwa itu anjuran. Perihal untuk berbicara fatwanya boleh selama bukan berada di sisi laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Nah, kalau untuk takwanya, untuk lebih dianjurkannya adalah tetap untuk menutup hijab. Itu dianjurkan. Tapi sekalipun kalian gak pakai hijab, ya boleh-boleh aja kalian di kamar baca Quran, gak apa-apa. Tapi tetap lebih dianjurkan untuk berhijab. Dan sekalipun kalian juga bilang, oh enggak, kan boleh, berarti saya boleh dong baca Quran tanpa hijab. Tapi bukan berarti kalian bisa cuman pakai bra terus baca Al-Quran ya. Jangan, gak sopan, neng. Aku bukan fuckboy. Ini adalah jokes antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan ini menunjukkan bagaimana sih tentang IQ Rasulullah SAW. Jadi suatu hari Sayyidina Ali itu makan kurma bersama Rasulullah. Nah akhirnya setelah makan kurma kan ada sisa-sisa biji-bijian itu. Nah biji kurma itu sama Sayyidina Ali ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Ali pengen niat bercanda gitu sama Rasulullah. "Wahai Rasulullah, engkau lapar? Sampai-sampai kamu makan dengan jumlah kurma sebanyak itu," menunjukkan biji tadi. Lalu Rasulullah SAW kasih epic comeback yang gak disangka banget. Jawaban Rasulullah gimana? Seakan-akan beliau tuh bilang kayak gini, "Oh Ali, ternyata kamu lapar juga ya? Sampai-sampai biji kurmanya pun kamu makan." Epic comeback cuy. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad. Di antara romantisnya sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwasanya setiap kali aku ingin memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruhku untuk meminumnya dahulu. Sehingga ketika aku meminum daripada gelas tersebut, tercap bekas daripada bibirku ada pada gelas tersebut. Lalu setelah aku meminumnya, sisanya aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasulullah menerimanya, beliau mencari bekas bibirku yang ada pada gelas tersebut, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum air tersebut melalui bekas bibirku yang ada pada gelas tersebut. Ini menunjukkan bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar romantis terhadap istri beliau. Tapi ingat, jangan hanya fokus pada sisi romantis Rasulullah, banyak hal yang perlu ditiru, oke? Suatu hari datang seseorang kepada sang baginda, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, ausini, berikanlah saya satu wasiat." Kemudian Rasulullah menjawab, "La taghdab, jangan marah." Faradda miraran, kemudian orang tersebut kembali meminta dengan permintaan yang sama. "Wahai Rasulullah, berikanlah saya nasihat, wasiat." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "La taghdab, jangan emosian, jangan suka marah." Dari hadis ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memberikan pelajaran kepada kita untuk bisa mengendalikan emosi kita. Dan sangat dianjurkan bagi seseorang untuk keluar daripada perkara yang bisa bikin kita emosi. Dan emosi itu terjadi karena banyak faktor, mulai dari macet, kepanasan, punya teman yang bolot, dan berbagai macam hal lainnya. Apalagi buat kakak-kakak cutting yang udah semester akhir mau ngerjain skripsi, bingung ngisi olah data pakai Excel susahnya minta ampun. Kali ini aku punya rekomendasi. Buat kakak-kakak kelas kalian yang kebingungan buat ngisi olah data, kalian semua bisa serahkan kepada ahlinya, Delta Smart Official. Konsultasi gratis berbagai macam hal lainnya. Jangan lupa, akan datang suatu masa di mana semuanya akan meninggalkanmu. Semuanya akan meninggalkanmu, tidak tersisa satupun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semuanya tidak akan ada yang memperdulikanmu.
kecuali satu orang. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul Allah. Bahkan ketika kamu akan melewati jembatan Sirat, jembatan yang sangat menyeramkan, di bawahnya langsung api neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung jembatan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Bahkan ketika seluruh manusia itu berkumpul menemui Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wahai Nabi Adam, engkau telah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka tolong kami hari ini sangatlah butuh bantuanmu ya Allah. Ya Allah, kami sangatlah butuh bantuanmu. Namun apa yang terjadi? Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketakutan. Hari ini Allah sangatlah murka. Hari ini Allah sangatlah murka. Jadi sepertinya aku lebih memperdulikan diriku sendiri. Pergilah kepada si Nabi Nuh. Sana kamu pergi kepada Nuh. Sehingga para manusia itu berkumpul menuju Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh juga seperti itu. Hingga sekumpul manusia yang mendatangi seluruh para nabi dan semuanya berkata, nafsi, nafsi. Aku lebih memperdulikan diriku. Aku lebih memperdulikan diriku. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, aku memang diutus untuk ini. Aku memang diutus untuk memberikan syafaat kepada kalian. Aku memang diutus untuk memberikan bantuan kepada kalian. Aku tidak memperdulikan diriku sendiri. Yang lebih aku pedulikan adalah kalian. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta apapun yang Nabi Muhammad SAW minta, Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad SAW minta? Ummati, ummati, ummati ya Allah. Ummati, ummati ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, angkatlah dia dan bawalah dia menuju surga. Allah. Humumul hayati jibalun thiqal, walakin bidhikrika hammi yazul. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل. Akan sampai pada suatu masa di mana semuanya akan meninggalkan kita. Semuanya, orang tua, kekasih atau siapapun. Padahal pada saat itu kita benar-benar butuh terhadap bantuan. Hadirlah satu orang, yap, sang baginda Rasulullah SAW. Saat kita melewati jembatan yang sangat menyeramkan, jembatan penentu surga dan neraka, Rasulullah berdiri di ujung jembatan, melihat kita dengan perasaan khawatir. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Lalu menggiring kita ke dalam surga Allah. Menggiring kita ke dalam surga, memegang tangan kita. Lebih daripada itu, Rasulullah sangatlah khawatir terhadap keberadaan hamba yang berada di neraka. Khawatir terhadap hamba yang berada di neraka. Bersujud kepada Allah dengan isak tangis yang sangat lirih. Lalu Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengangkat kepalanya. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah apapun, mintalah apapun. Apakah Rasulullah meminta untuk dirinya sendiri? Tidak. Rasulullah meminta untuk hambanya. Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Disebabkan oleh permintaan sang baginda Rasulullah SAW, Allah memerintahkan, wahai Muhammad, keluarkanlah umatmu yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dari nerakaku, lalu bawalah dia menuju surgaku. So kisah ini bermula ketika Rasulullah SAW itu meminjam 20 sak kurma kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan ketika kita mau bekerja sama dengan orang kafir, dengan orang non muslim, boleh saja. Nah, 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo, si Yahudi ini tiba-tiba datang ke Rasulullah, menagih dengan cara kasar, dicekik pakai sorbannya beliau SAW, ditarik kayak gini. Nah, Sayyidina Umar yang ada di samping Rasulullah waktu itu langsung mencaci si Yahudi tadi. Kamu tuh begini, kamu tuh begini, kamu tuh begini. Lalu kata Rasulullah, jangan ya Umar begini, dikasih tahu sama Rasulullah. Kita harus berbaik-baikan dengan mereka, bukan ini seperti yang aku inginkan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk pergi ke Baitul Mal mengambil 40 sak kurma. Padahal utang Rasulullah kan 20. Nah, 20-nya lagi kata Rasulullah, kenapa? Sebagai balasan bahwa karena Sayyidina Umar tadi menakut-nakuti si Yahudi tadi itu. Masih dikasih tambahan cuy, habis dicekik masih dikasih tambahan, udah gak jatuh tempo. Perihal tentang leher beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sangat bersih,
bening, bahkan dikatakan sebagaimana perak oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan ketika sorban beliau ditarik oleh seorang Yahudi ketika menagih utang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sampai berbekas saking beningnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Perihal tentang bahunya, ba'idu ma bainal mankibaini, lebar, bahu beliau itu dikenal lebar, sehingga orang yang baru bertemu beliau langsung merasa segan, langsung merasa beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah berwibawa. Di sini tumbuh daging yang membuatnya tampak sangatlah kokoh. Jadi begitu. Perihal untuk bulu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu banyak di bagian dada, namun tumbuh memanjang dari sini sampai ke sini. Dan di bagian sini ada juga yang tumbuh sedikit. Perihal tentang dada beliau sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan sangat tegas. Intinya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tipe orang yang tegak setegak-tegaknya. Sayyidatuna Aisyah bersabda, "Lama ra'aitu tiba nafsihi sallallahu alaihi wasallam qult, ya Rasulullah ud'uli." Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik, aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, doakan aku." Kemudian Rasulullah berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah di masa yang akan datang dan yang telah terjadi. Dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah, doanya bagus banget. Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha. Kemudian Sayyidatuna Aisyah itu tertawa sampai-sampai kepala beliau itu jatuh ke pangkuannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah? Apakah doaku itu membuatmu bahagia wahai Aisyah?" Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Bagaimana bisa aku tidak bahagia dengan doa ini?" Kemudian di sini damage-nya. Rasulullah bersabda, "Wallahi, aku mendoakan seperti ini kepada umatku di setiap malam."